Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 1 dari mata kuliah pengantar manajemen, izinkan kami untuk mempresentasikan terkait organisasi perusahaan startup Gojek. Di sini izinkan saya memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Dika Putri, yang kedua ada Haris Satriono, yang ketiga ada Fahri Muhammad Rizky, yang keempat ada saya sendiri, Eriko Satriasis, dan yang terakhir ada Farid Maulana. Next, yang pertama terkait budaya organisasi. Yang pertama adalah ada pengertian budaya organisasi. Menurut Hatch, yaitu secara umum budaya organisasi diartikan sebagai suatu cara pandang mengenai kehidupan seseorang di dalamnya, mencakup nilai, kepercayaan, aturan, organisasi politik, kegiatan ekonomi dari generasi ke generasi. Nah, di sini kami mengambil satu aspek, yaitu aspek kepercayaan, yaitu Gojek menaruh kepercayaan kepada karyawannya untuk memberikan pelayanan kepada para pelanggannya. Pihak Gojek memberikan feedback atau umpan balik kepada pelanggannya atas pelayanan karyawan terhadap para pelanggan seperti keluhan, masukan, dan sebagainya. Next. Selanjutnya ada pengertian menurut Andrew Jones and John May, yaitu budaya menggambarkan kesan dan rasa simpati terhadap organisasi itu dengan kepribadian, image, suasana atau iklim, karakter organisasi, perilaku yang menyenangkan, norma, dan dinamika kelompok. Di sini kelompok kami mengambil aspek yaitu kepribadian, yaitu adanya kemajuan tech mendorong para perintis Gojek untuk mengembangkan aplikasi transportasi online yang sesuai dengan kepribadian saat ini yang selalu mengandalkan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-harinya. Next, Yus. Selanjutnya, yaitu ada sumber budaya organisasi yang terdiri dari penemu atau founder, selanjutnya ada visi misi, sejarah, apa yang telah dilakukan, dan yang terakhir ada logo atau simbol. Baik, yang pertama yaitu ada founder. Untuk Gojek sendiri diprakarsai oleh salah satu anak bangsa, yaitu Nadiem Anwar Makarim, BAMBA, yang kelahiran 4 Juli 1984 di Singapura. Selanjutnya, yaitu terkait visi misi Gojek sendiri, ada membantu memperbaiki fasilitas transportasi di Indonesia, memudahkan kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, membuka lapangan pekerjaan, dan menyejahterakan tukang ojek di Indonesia. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fahri, dipersilakan. Baik, selanjutnya sumber budaya organisasi lainnya selain founder dan visi misi yaitu ada praktek pada masa lampau. Nah, praktek pada masa lampau ini kami mengangkat sejarah pada Gojek itu sendiri. Gojek awalnya memulai perjalanan di 2010 dengan melakukan pelayanan pertama melalui panggilan kepada call center. Nah, selanjutnya di tahun 2015, Gojek berkembang dengan pesat dan meluncurkan sebuah aplikasi dengan 3 layanan. Dan sampai saat ini, Gojek semakin maju hingga menjadi grup teknologi terkemuka di Asia Tenggara. Oke, next. Selanjutnya, ada beberapa hal yang menjadi peran dari Gojek sendiri. Gojek telah melakukan dan menyediakan sebanyak 20 layanan yang mampu membantu mempermudah kegiatan masyarakat sehari-hari seperti GoClean, GoSend, GoMed, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya, simbol dari Gojek sendiri ini berupa filosofi simbol terbarunya yaitu solve, yang artinya Gojek ingin memberikan solusi kepada masyarakat. Nah, gambar seperti power, tombol power, sejalan dengan visi Gojek untuk memberdayakan masyarakat. Selain itu, pandangan logo seperti kaca pembesar, ini sebagai penanda bahwa Gojek mampu memenuhi kebutuhan pelanggannya. Dan titik pada tengah logo menggambarkan penanda pada aplikasi Maps yang bermakna Gojek hadir dimanapun ketika pelanggannya membutuhkan. Nah, selanjutnya ada 3 pilar Gojek yang menjadi sumber budaya pada perusahaan Gojek ini yang menggambarkan perilaku top manajemen pada perusahaan startup Gojek ini. Yang pertama itu ada kecepatan, selanjutnya ada inovasi, dan dampak sosial. Dan untuk kecepatan sendiri, Gojek dapat melakukan segala sesuatu pekerjaannya dengan cepat. Dan selain itu, inovasi yang diberikan oleh Gojek, mereka berkeyakinan bahwa di setiap harinya mereka mampu berimprovisasi dan mencoba serta berpikir sesuatu yang berbeda untuk
perubahan yang lebih baik lagi. Nah, selanjutnya Gojek memegang teguh pilar untuk memberikan dampak sosial dan memberdayakan masyarakat dari golongan menengah ke bawah hingga golongan menengah ke atas. Dan Gojek memberikan layanan jasa tersebut secara baik kepada masyarakat. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Farid. Fungsi budaya organisasi pada perusahaan Gojek. Yang pertama yaitu budaya menciptakan pembedaan yang jelas. Gojek bergerak pada sistem sosial dan mengendalikan teknologi terbarukan. Yang kedua, budaya membawa suatu rasa identitas. Identitas Gojek yaitu pelayanan jasa transportasi yang dapat memuaskan pelanggan. Yang ketiga, budaya mempermudah timbulnya komitmen. Adanya perusahaan Gojek menimbulkan komitmen terhadap drivernya untuk melakukan pekerjaan sebaik mungkin. Yang keempat, budaya merupakan perekat sosial. Gojek memilih driver yang cakap dan dapat dengan baik berkomunikasi dengan pelanggannya. Yang kelima, budaya sebagai mekanisme pembuat makna. Gojek memiliki slogan yaitu, pasti ada jalan, yang bermakna Gojek berharap untuk dapat mewujudkan apa yang diinginkan pelanggannya. Next. Selanjutnya yaitu ciri-ciri budaya Gojek. Yang pertama, inovasi dan pengambilan risiko. Gojek selalu mengajak karyawannya untuk berimprovisasi, mencoba dan berpikir sesuatu yang berbeda untuk setiap hal yang lebih baik. Yang kedua, orientasi tim. Perusahaan Gojek memiliki 7 divisi. Yang pertama, 5 divisi yang membawahi jasa kurir dan transportasi, yang dibagi berdasarkan produknya. Yang kedua, divisi GoBox, yaitu jasa transportasi menggunakan armada roda 4, fungsinya sebagai logistik atau ekspedisi. Dan yang terakhir yaitu divisi GoService. Next. Ciri-ciri budaya Gojek yang selanjutnya yaitu orientasi hasil. Hasil yang didapat dari adanya Gojek yaitu berupa penghasilan untuk masyarakat dan lapangan pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu orientasi orang. Dalam merekrut drivernya, Gojek tidak hanya mencari orang yang sudah memiliki pengalaman. Gojek memberikan kesempatan kerja untuk orang yang belum bekerja sama sekali untuk bergabung menjadi mitranya. Setiap pekerja di perusahaan Gojek memiliki hak yang sama untuk memimpin, untuk bertanya, dan untuk berinisiatif. Next. Ciri budaya Gojek selanjutnya yaitu perhatian terhadap detail. Yang pertama, update tampilan baru. Gojek selalu mengupdate tampilan baru pada aplikasinya lewat desain baru yang lebih praktis dan mulus tentunya, dapat memudahkan pengguna aplikasi Gojek. Yang kedua, memperbanyak fitur aplikasi. Gojek selalu menambah fitur-fitur pada aplikasinya. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan layanan yang terbaik bagi para penggunanya. Mulai dari kebutuhan transportasi dan logistik, GoRide, GoCar, GoSend, dan GoBox, kebutuhan makanan seperti GoFood, dan lain-lain. Selanjutnya nilai-nilai yang terdapat pada nilai budaya yang terdapat pada startup Gojek, yakni yang pertama is not about you, yang kedua stand up for what you believe in, yang ketiga collaborate with compassion, nomor 4 fast and fearless, yang nomor 5 earn your title, yang nomor 6 become a scientist, nomor 7 always be prepared, yang nomor 8 criticism is a gift, nomor 9 communicative with purpose, dan yang nomor 10 shout for greatness. Next. Cara menanamkan nilai budaya yang terdapat pada perusahaan Gojek, yang pertama adalah menerapkan budaya organisasi yang fleksibel dan bebas. Hal ini ditunjukkan melalui desain kantor yang colorful dan cozy, teman-teman. Terus yang selanjutnya adalah menyediakan fasilitas yang menarik seperti GoChill dan sleeping room bagi karyawannya. Terus selanjutnya adalah menerapkan jam kerja yang fleksibel dan dapat bekerja dari rumah. Terus selanjutnya cara menanamkan nilai budaya selanjutnya yakni Gojek menerapkan program business intelligence
University untuk pengembangan sumber daya karyawannya. Next. Berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan-penjelasan sebelumnya, kita bisa simpulkan bahwa budaya Gojek merupakan budaya yang kuat. Hal ini ditunjukkan melalui yang pertama, Gojek men-brainstorming timnya untuk bekerja secara inovatif dan adaptif, serta melihat keadaan dan kebutuhan konsumennya. Terus yang kedua, yakni Gojek memiliki kebudayaan yang kuat, yakni organisasi yang fleksibel dan bebas. Terus selanjutnya, Gojek juga cepat, inovatif, dan memiliki dampak sosial yang menjadi pilar kuat budaya organisasi Gojek. Next. Dan dampak dari budaya organisasi yang kuat yang terdapat pada budaya Gojek, pada perusahaan Gojek ini memiliki dampak yang pertama, karyawan di perusahaannya menjadi lebih berkomitmen di perusahaan mereka, tentunya dalam perihal kinerja. Dan yang kedua, menggunakan usaha-usaha perekrutan dan praktek sosialisasi pada karyawan baru. Dan yang ketiga, semakin kuat budaya organisasi, budaya tersebut akan berdampak semakin besar pada totalitas kinerja pegawainya. Next. Demikian teman-teman semua penjelasannya bisa kami sampaikan. Semoga penjelasan kami bisa diserap dengan baik dan memiliki manfaat ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.